Teori jeruk nipis. Mari sedikit kita bermain imajinasi dengan jeruk nipis. Ketika Anda membayangkan jeruk nipis berwarna hijau, lalu membelahnya dan memeras di mulut Anda, tentu akan terasa sangat asam. Bahkan Anda bisa menelan ludah sekarang juga ketika Anda membayangkan sebuah jeruk nipis hijau Anda belah lalu Anda teteskan ke bagian mulut Anda. Tentu Anda akan merasakan asam. Nah, begitupun kepada reaksi-reaksi tubuh Anda ketika membayangkan hal-hal yang buruk, hal-hal yang sangat menyedihkan, hal-hal yang terkadang hanya ketakutan saja yang numpang lewat. Nah, semisal Anda takut kalau bisnis Anda bangkrut, Anda takut kalau pasangan Anda meninggalkan Anda, ataupun Anda takut kalau Anda akan hidup sengsara, akan hidup sakit-sakitan terus, ataupun akan berpikir kalau penyakit yang dialaminya tidak sembuh. Oke sahabat, mulai saat ini please, Anda harus berani dan Anda fokuskan pikiran Anda ke hal-hal yang baik saja. Seperti halnya teori jeruk nipis tadi, tubuh pasti akan bereaksi. Misal, Anda membayangkan diri Anda akan sakit terus-menerus. Anda takut gagal, misal. Nah, tubuh Anda pun akan ikut bereaksi. Apa yang Anda pikirkan tentu akan direaksi oleh tubuh, sehingga tubuh menjadi drop, menjadi lemah fisiknya, sakit-sakitan atau kadang pusing, kadang jantung berdebar-debar, bahkan ada tidak sedikit yang kadang tiba-tiba panik dan ketakutan. Nah, itu teori jeruk nipis. Nah, bagaimana ketika teori jeruk nipis ini kita gunakan untuk hal-hal yang positif? Semisal Anda berpikir bahwa Anda pasti sembuh, Anda harus optimis. Yang pertama. Yang kedua, Anda harus benar-benar siap melepaskan. Karena selama ini banyak orang yang konsul rata-rata tidak siap melepaskan penyakitnya. Mereka masih mau melekat dengan penyakitnya. Konsultasi ke dokter berobat tidak mau, datang ke hipnoterapis tidak mau, dia hanya berdiam diri terus di rumah, menikmati rasa sakitnya. Nah, ini tentu tidak satu atau dua orang. Terkadang ada yang sebenarnya dekat bilang jauh, terkadang juga ada yang gak ada waktu. Padahal saya tahu orang-orang yang kadang menderita pikiran negatif, panic attack, terus ketakutan, biasanya tidak jauh dari handphone. Mereka searching, kadang searching pun tidak tahu mau ngetik apa, nonton YouTube, dan kadang nonton YouTube pun tidak tahu mau buka apa. Nah, sekarang Anda sedang melihat channel pemberdayaan diri ini, tentu Anda harus optimis bahwa Anda sembuh dan siap melepaskan dan mengikhlaskan penyakit Anda. Oke. Yang ketiga, Anda tentunya ketika Anda sudah mengikhlaskan, tentu Anda harus sembuh. Oke.
Jadi ketika Anda merubah pikiran Anda dari hal yang buruk menjadi hal yang baik, maka kehidupan Anda berubah. Ketika Anda memfokuskan pikiran Anda ke hal-hal yang negatif, lalu merubahnya menjadi fokus kepada hal-hal yang positif, tentunya kehidupan Anda berubah. Selama ini Anda pasti merasakan Anda tertimpa sial satu kali, tapi di hari itu terus sial-sial itu mengikuti kemanapun Anda berada. Misal Anda ban motor kempes, lalu Anda mengucapkan, aduh sial sekali hari ini. Nah, terus Anda pergi ke ke tukang tambal ban, bukannya ditambal, malah saat membuka ban Anda sobek. Nah, sial yang kedua, akhirnya dirinya merasa sial, akhirnya sampai pulang rumah kehabisan bensin. Dia menganggap sial ketiga, dan terus dalam sehari itu sial terus mengikuti. Oke sahabat, Anda harus paham bahwa itu adalah hukum tarik-menarik. Pikiran Anda sendiri yang menarik masalah-masalah tersebut. Oke, terus Anda coba deh, ketika Anda merasakan hal-hal buruk, hal-hal yang sial, bersyukur. Sekarang saya jarang menemukan orang yang ketika merasa sial itu bersyukur. Misal, mereframe ulang, membingkai ulang setiap kejadian. Misal ketika Anda seumpama ban motornya bocor, ban motor Anda bocor nih, Anda langsung bersyukur, oh bersyukur. Mungkin kalau bannya tidak bocor gitu, akan ada terjadi sesuatu yang lebih tidak mengenakan. Ataupun ketika Anda terjebak macet, maka yang harus Anda lakukan adalah bersyukur. Anda masih bisa macet. Coba bayangkan orang-orang yang sakit, dia tiduran terus di rumah, nggak bisa ngapa-ngapain. Nah, dulunya Anda bersyukur karena masih bisa merasakan nikmatnya macet, nikmatnya memiliki kendaraan, nikmatnya masih bisa menaiki kendaraan umum dan lain sebagainya. Jadi banyak hal yang harus Anda syukuri. Nah, ini yang banyak orang lupa. Salah satunya adalah nafas yang berhembus. Terkadang orang lupa bersyukur kepada Tuhan atas nafas yang berhembus. Semisal ketika Anda sedang duduk santai, ataupun saat ini juga ketika melihat video ini, Anda boleh mengikuti teknik-teknik dari saya. Semisal ketika Anda duduk melihat video ini, Anda bisa tarik nafas seperti ini, lalu membuangnya lewat mulut dan katakan dalam hati, terima kasih Tuhan atas nafas yang berhembus. Terus Anda mulai jalan, terima kasih ya Tuhan atas kaki yang masih bisa berjalan. Jadi banyak sekali hal yang masih bisa Anda syukuri, sehingga rasa syukur itu, keberuntungan itu mengikuti Anda dalam sehari-hari. Jika nggak percaya, Anda bisa buktikan. Anda mungkin boleh tidak percaya dengan perkataan saya, tapi Anda bisa langsung buktikan sendiri. Syukur, bangun tidur syukur, mau aktivitas syukur, mau tidur syukur, terima kasih ya Tuhan atas hari ini. Misal ketika Anda mau tidur, terima kasih ya Tuhan atas kenikmatan hari ini, rasa syukur hari ini, kesehatan hari ini, dan besok saya akan menjemput kebahagiaan-kebahagiaan selanjutnya, tentunya yang lebih indah, begitu. Dan Anda juga harus memiliki keinginan yang kuat untuk sembuh, untuk bangkit, untuk keluar dari masalah Anda. Keinginan kuat itu sangat penting. Minimal niat dulu lah. Anda harus niat dulu. Ketika Anda niat, maka semua akan terkabul satu persatu. Oke sahabat, jadi apapun yang Anda pikirkan secara berulang, maka akan menjadi realita dalam kehidupan Anda. Jadi saya akan sedikit cerita tentang klien saya yang banyak datang. Oke, dan ini sebenarnya banyak pelajaran yang harusnya Anda petik. Semisal orang yang dalam keluarganya tidak mendapatkan keadilan, sering ditekan, tidak berlaku adil, dia mendapatkan perlakuan tidak adil dari orang tuanya, serba dilarang, terus
sering dimarahi, maka dia tumbuh dengan kecemasan tinggi. Dia akan tumbuh dengan kecemasan tinggi dan ingat, terbawa sampai tua, karena psikosomatis ataupun penyakit pikiran ini tidak mengenal umur. Kadang ada yang sudah umur 60-70 masih menderita penyakit psikosomatis. Ya tentunya berasal dari habit pattern dari keluarga, dari lingkungan, dari pengalaman, dari kejadian. Oke sahabat, Anda harus paham bahwa diri Anda adalah hasil pemahaman, pengalaman, bahkan penularan sejak lahir sampai saat ini. Dan saya yakin banyak penularan dari orang tua Anda yang turun kepada Anda, entah itu sifat marahnya, entah itu sifat dendamnya, entah itu sifat buruknya. Misal sering ngomong orang lain di belakang, misal sering gosip dan lain, ataupun Anda sering ketika melihat anak-anak kecil sedang bermain banyak melarang. Nah, itu biasanya yang diturunkan kepada anak-anaknya, overprotective, sehingga anak tumbuh dengan kecemasan tinggi. Sedang main bola dilarang, nanti kakimu patah nak. Oke, terus main petak umpet, hati-hati nak, nanti kamu disembunyiin kolong wewe. Nah ini jadi anak Anda jadi penakut misal. Terus anak Anda sedang naik sepeda, awas hati-hati nanti jatuh. Oke. Nah sehingga anak itu tidak memiliki keberanian termasuk dalam bersosialisasi dengan lingkungannya. Mereka menarik diri dan rata-rata menjadi orang introvert. Nah, ketika saya bilang introvert itu bukan penyakit yang terlalu, malah bisa dikatakan introvert itu bukan penyakit, tapi kadang memang jenuh dengan lingkungan-lingkungan yang tidak cocok untuk dirinya. Jadi saya juga menjadi pembimbing orang-orang introvert di Indonesia. Jadi mereka itu daripada mereka harus bergaul dengan lingkungan yang tidak baik untuk mereka, maka mereka lebih baik ada di rumah. Karena sekarang kan ada media sosial. Jadi kadang orang introvert kumpul-kumpul ya dengan sesama introvert. Nah ini kan aneh. Jadi orang introvert kumpul dengan orang introvert. Jadi udah nggak introvert lagi gitu. Nah kadang kita harus melakukan strategi-strategi agar orang introvert ini bersosialisasi. Misal bikin forum, kita kumpul misal di mall, kita makan, ataupun di tempat tongkrongan, tempat ngopi, kita kumpul sambil sharing-sharing. Nah akhirnya introvert ini lebih senang berkumpul dan bersosialisasi. Nah, nanti kita lakukan kegiatan-kegiatan. Nah bagaimana jika Anda selalu berpikir negatif setiap harinya? Oke, kenali dulu diri Anda, dari mana sumber pikiran negatif tersebut. Apakah Anda pernah disakiti? Apakah Anda pernah ditipu? Oke, ketika Anda misal pernah ditipu, maka pastikan dulu dan lihat ke dalam diri dulu. Mungkin itu salah Anda karena Anda terlalu percaya terhadap orang tersebut. Begitu. Saya curiga justru ketika Anda ketipu, itu salah Anda karena Anda terlalu percaya kepada orang lain. Seperti itu. Terus ketika Anda mendapat perlakuan tidak adil dalam keluarga, Anda lihat diri Anda dulu. Jangan-jangan hanya Anda yang berpersepsi bahwa tidak ada keadilan di rumah. Coba Anda lihat dulu ke dalam diri Anda, ingat-ingat ke flashback, ataupun mungkin Anda banyak berharap sehingga merasa tidak ada keadilan di rumah, ataupun ini hanya pikiran Anda saja. Dan kalaupun misal terjadi tidak ada keadilan di rumah Anda, memang di dunia ini ada yang adil. Nah Anda harus sering bertanya-tanya seperti itu. Nah itulah beberapa kata-kata yang mungkin akan membuat Anda sedikit lega. Nah mulai sekarang Anda selalu bersyukur, selalu optimis, percaya penuh kepada diri sendiri. Optimis, percaya diri, itu akan membuat Anda tentu lebih powerful. Dan ingat selalu berdoa kepada Tuhan agar memberikan
kecemerlangan dalam kehidupan Anda, sehingga Anda banyak berguna untuk orang lain. Sebaik-baiknya manusia adalah yang berguna untuk orang lain. Oke sahabat, terima kasih. Nanti kita lanjut lagi di video berikutnya tentang teori-teori yang lain. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada para subscriber, para penonton setia. Silakan like, share, dan komen agar channel ini berkembang. Oke, sukses terus buat Anda. Saya doakan Anda semua sembuh dari apa yang Anda alami. Oke, dan saya akan memberikan lagi beberapa tips untuk Anda sebelum mengakhiri video ini. Jangan pernah Anda merasa Anda itu hidupnya selalu sial, karena itu akan mengundang kesialan-kesialan ke dalam hidup Anda. Bersyukurlah kepada Tuhan, karena ketika Anda bersyukur, rezeki, kelimpahan, kesehatan akan turut mengikuti Anda. Jadi Anda jangan pernah bingung dalam mencari rezeki. Dari mana? Nanti dari siapa ya? Nah, Anda harus optimis, Anda harus yakin kepada Tuhan bahwa rezeki itu ada di mana-mana. Terkadang dari tempat yang tidak disangka-sangka. Tugas Anda hanyalah berusaha, optimis, yakin, dan sisanya berdoa. Jadi Anda harus tahu mana bagian Anda, mana bagian Tuhan. Bagian Anda ketika menanam singkong adalah menancapkan batangnya ke tanah. Sedangkan pertumbuhan adalah bagian Tuhan. Saya Arya Surya, salam bangkit untuk sahabat semua. Sukses!